di absen mandiri serta di LMS ya. Ya, kuliah ini merupakan kelanjutan dari kuliah gambar teknik kemarin. Dan kalau pada gambar teknik kemarin, kita kan hanya kita tujuan kita dalam gambar teknik kemarin kan Anda bisa membuat pandangan dasar ya dari sebuah komponen. Nah, sedangkan pada perkuliahan gambar mesin ini tujuannya adalah Anda harus setelah selesai perkuliahan ini, harapan saya Anda bisa membuat gambar kerja. Artinya sebuah gambar yang bisa diproduksi atau gambar tersebut langsung bisa kita serahkan di bagian fabrikasi atau bagian produksi untuk dibikin bendanya tanpa perlu orang produksi itu bertanya pada Anda selaku desainernya, pembuat gambarnya, gitu ya. Jadi harapannya adalah seperti itu, Anda bisa membuat gambar kerja yang sesuai standar ISO dan siap untuk dimanufaktur. Dan topik-topik yang akan kita pelajari sepanjang satu semester ini adalah tentang sectional view, pembuatan pandangan potongan, kemudian auxiliary view, dimension dan toleran, bentangan atau development, atau ada juga yang menyebut dengan flat pattern. Kemudian bila benda kerja kita itu mengalami perlakuan khusus, dicat atau di-knurling atau apapun dia di permukaannya, itu bagaimana kita membuat gambar seperti itu. Kemudian bagaimana kita mengkombinasi komponen-komponen, membuat dengan sambungan baut atau sambungan las, bagaimana cara menggambarnya. Itu peta pembelajaran yang akan kita pelajari selama satu semester ini. Untuk pertemuan kali ini yang akan saya bahas adalah mereview dulu tentang sistem proyeksi multiview yang sudah Anda pelajari pada sesi perkuliahan gambar teknik kemarin, Pak ya. Kemarin ya. Karena saya yakin mesti ada yang masih belum mahir atau mungkin sudah lupa. Tapi harapan saya sih Anda sudah cukup mahir untuk membuat gambar dasar ya, pandangan dasar dari sebuah model komponen 3 dimensi. Materi perkuliahannya dapat Anda lihat di ini, materi perkuliahan ini dalam bentuk PDF maupun dalam bentuk PowerPoint. Ya, untuk dalam bentuk PDF atau dalam bentuk PowerPoint ini kurang lebih seperti ini nih, saya bukakan.
Ya, ya ini materi kita satu semester ini. Nah, ini peta pembelajaran yang akan kita lalui dalam satu semester ini. Kemudian kita akan membahas lagi sedikit tentang proyeksi multiview. Proyeksi multiview merupakan proyeksi paralel ya, artinya eh, garis cahayanya itu diproyeksikan secara paralel ke bidang gambar. Nah, seperti itu ya. Proyeksi multiview ini ada 4 kuadran, dibedakan menjadi 4 buah kuadran ya. Kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga, dan keempat. Tetapi di dunia ini hanya dikenal 4, hanya 2 yang banyak digunakan itu hanya di kuadran 1 dan kuadran 3 saja, yaitu sistem proyeksi sudut pertama dan sistem proyeksi sudut ketiga. Bagaimana? Sudah kedengaran semua? Udah, Pak. Udah. Ya. Kalaupun tadi ada yang nggak kedengaran, nggak usah khawatir karena ini saya rekam. Nanti rekamannya akan saya upload, jadi tetap Anda bisa apa? Putar ulang. Nanti Oh, akan saya siap. taruh di LMS hasil rekamannya. Tetapi di samping di LMS itu sebenarnya nanti akan saya simpan di channel YouTube saya. Jadi kalau yang nggak bisa buka LMS bisa langsung ke channel YouTube saya. Ya seperti itu. Kalau sistem sudut pertama ini ilustrasinya adalah apabila kita punya model komponen 3 dimensi dan kita letakkan di tengah-tengah sebuah kotak gelas yang transparan seperti ini. Kemudian proyek mohon di mute ya, mohon di mute, mohon di mohon di mute, mohon di mute. Ya, ini ya benda 3 dimensi ini itu kalau pandangan depannya itu eh, digambarkan, itu artinya dia digambarkan di bidang belakang dari eh, bendanya ini. Jadi ditaruh di belakangnya. Ini adalah pandangan depannya. Jadi cahayanya itu dari depan sini,
kemudian diproyeksikan ke dinding belakangnya ini. Hasilnya seperti ini. Ini pandangan depannya. Sedangkan pandangan atas dari benda 3 dimensi ini digambarkan di bidang bawah dari glass box-nya. Jadi ini cahayanya dari atas, nah hasil gambarnya itu ada di bawahnya ini. Kemudian pandangan sebelah kanan itu garis cahayanya dari sebelah kanan dan proyeksinya diletakkan di bidang proyeksi bidang gambar yang berupa bidang kaca di belakang. Mohon di mute ya, mohon speakernya dicontreng ya supaya nggak ganggu ya di belakang. Ini kalau seandainya kotaknya ini kita buka, pandangan atas taruh bawah, pandangan bawahnya dilakukan di sebelah. Ini seperti ini ya. Kalau kita buka, maka bentuk proyeksinya seperti ini. Kalau kita bentangkan, nah ini adalah pandangan depannya. Sedangkan ini adalah pandangan dari sebelah kanannya. Ini adalah pandangan dari atas, cahayanya dari atas, dipandang dari atas. Sedangkan ini adalah pandangan bawahnya. Kemudian pandangan sebelah kirinya, pandangan belakang. Nah, ini adalah sistem proyeksi Eropa atau sistem sudut pertama. Sedangkan sistem proyeksi sudut ketiga itu kebalikan dari sistem proyeksi sudut pertama tadi. Ya, kalau pada sistem sudut ketiga ini komponen atau model 3 dimensinya kita letakkan di dalam glass box yang transparan seperti ini. Kemudian pandangan atasnya itu dengan diletakkan di bidang gambar atau di glass box yang permukaan atas. Jadi diproyeksikan ke atas. Nah, ini adalah pandangan atasnya. Kalau pada sistem proyeksi sudut pertama diletakkan di bawah kan. Nah, ini sudut ketiga ini diletakkan di atas. Pandangan depannya masih sama, diproyeksikan ke bidang belakangnya. Sedangkan pandangan kanan atau kiri ya diletakkan di sebelah kiri. Sedangkan pandangan kanan diletakkan di sebelah kanan. Pandangan bawah diletakkan di sebelah bawah. Itu sistem proyeksi sudut ketiga. Jadi kalau kita buka bentuknya seperti ini. Ini adalah pandangan depan, ini adalah pandangan dari sebelah kiri, ini adalah pandangan dari sebelah atas, dan ini adalah pandangan dari sebelah bawah, dan ini adalah pandangan dari sebelah kanan, dan ini pandangan belakang. Itu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum, Pak. Untuk sementara ini belum, Pak. Ya. Bagaimana? Belum ada, paham, Pak. Belum ada, masih paham ya? Paham, Pak. Nyambung laptop ya? Apa? Gue laptop ragam nyambung. Tolong langsung di-mute lagi ya. Jangan gue HP ya. Masuk, ini kan direkam, nanti masuk dalam rekamannya. Ya, mohon di-mute, langsung di-mute. Habis bertanya, habis menjawab pertanyaan, langsung di-mute. Mas Aldi, mohon di-mute, Mas. Langsung di-mute ya.
dibuka mute-nya itu dibuka saat bertanya atau saat menjawab pertanyaan ya, supaya nggak mengganggu. Kasihan temennya juga kan. Ya, kalau nggak ada pertanyaan saya lanjutkan. Nah, demonya seperti ini. Ini demo membuat proyeksi sudut pertama ya. Ini sebenarnya di YouTube sudah ada, dulu saya sudah pernah lihat, tapi terima kasih atas kehadiran review lagi pada perkuliahan kali ini. Topik yang akan kita bahas kali ini ada sistem proteksi yang digunakan di negara-negara Eropa dan di negara. Suara pesawat, Pak. Oh ya. Ya, bentar. Karena nggak kedengeran ya suaranya. Iya, Pak. Mohon maaf, Pak. Dengung, Pak, suaranya, Pak. Pak. Sekarang nggak kedengeran suaranya. Udah, Pak. Sekarang coba, wah ada aja. Terima kasih atas kehadiran Anda pada perkuliahan kali ini. Topik yang akan kita bahas kali ini adalah bagaimana cara membuat proyeksi multiview dengan proyeksi sistem sudut pertama atau sistem proyeksi yang banyak digunakan di negara Eropa dan Jerman. Tapi tepatnya di sebagian besar negara-negara Eropa dan di negara Jerman. Model yang akan kita buat proyeksi multiview ada model sederhana seperti ini, arsiteknya di sini. Dan langkah pertama yang kita lakukan adalah kita harus mempersiapkan kertas gambar kita. Dalam hal ini kita mempergunakan kertas gambar dengan ukuran A3. Simbolnya harus kita beri, jadi simbol sistem proyeksi sudut pertama.
titelnya kita berikan sesuai dengan aturan penggambaran sesuai standar ISO. Oh, nggak jelas ya. Padahal di sini jelas sekali. Tulisan yang proporsional. Kemudian untuk nomor gambarnya pada tugas Anda sebaiknya diganti dengan nomor-nomor induk mahasiswa Anda sendiri. Setelah etiket kita lengkapi, selanjutnya kita mulai membuat proyeksi isometrik dari model yang akan kita buat. Untuk membuat isometrik, membuat gambar Suaranya isometrik nggak jelas, Pak. seperti Nggak jelas. kita lakukan seperti pada tutorial sebelumnya tentang gambar vektorial isometrik. Gimana caranya ya? Suaranya yang nggak jelas. Terima kasih atas kehadiran Sekarang gimana Anda pada perkuliahan kali ini. Topik yang akan kita bahas kali ini adalah bagaimana cara membuat proyeksi multiview dengan proyeksi sistem sudut pertama atau sistem proyeksi yang banyak digunakan di negara-negara Eropa dan Jerman. Tapi tepatnya di sebagian besar negara-negara Eropa dan di negara Jerman. Model yang akan kita buat proyeksi multiview adalah model sederhana seperti ini, model 3 dimensinya. Dan langkah pertama yang kita lakukan adalah kita harus mempersiapkan kertas gambar kita. Dalam hal ini kita mempergunakan kertas gambar dengan ukuran A3. Simbolnya harus kita beri, jadi simbol sistem proyeksi sudut pertama. Titelnya kita berikan sesuai dengan aturan penggambaran sesuai standar ISO dengan tulisan yang proporsional. Kemudian untuk nomor gambarnya pada tugas Anda sebaiknya diganti dengan nomor-nomor induk mahasiswa Anda. Setelah etiket kita lengkapi, selanjutnya kita mulai membuat proyeksi isometrik dari model yang akan kita buat multiviewnya.
untuk membuat isometrik untuk membuat gambar pictorial isometrik seperti kita lakukan seperti pada tutorial sebelumnya tentang gambar pictorial isometrik. Saya tidak akan mengulang lagi di sini bagaimana proses membuatnya, tapi kurang lebih bentuk gambar isometriknya seperti ini. Kita letakkan di sini. Ya, ini adalah merupakan gambar isometrik dari model 3 dimensi kita. Supaya tidak mengganggu kita hidden. Kemudian notisnya kita mau pergunakan ukuran 5 dan kita posisikan di tengah-tengah seperti ini ya. Nah, biasakan untuk membuat annotation ini dengan jarak yang proporsional dengan memperhitungkan nanti seandainya ada dimensi pada benda kerja kita. Setelah gambar isometrik kita bikin, langkah berikutnya adalah membuat pandangan depan dari model kita. Katakanlah membuat pandangan depan itu persyaratannya adalah merupakan sebuah pandangan yang memberikan informasi paling banyak dari model yang akan kita evaluasi. Katakanlah kita bikin pandangan depan agak lurus pada bidang ini. Jadi pandangan depannya kurang lebih seperti ini ya. Jadi tegak lurus. Dan bentuk pandangan depannya kurang lebih ini ya. Ini nanti dan ini merupakan pandangan depannya. Nah, kita letakkan di sini pandangan depannya. Ukuran notasinya tapi ini sama 5 dengan posisi di tengah-tengah. Nah, ini juga harus kita atur supaya proporsional. Aspek up harus kita pilih. Setelah pandangan depan kita miliki, kita ingin menggambar pandangan samping kanan dari pandangan depannya. Jadi kurang lebih di sebelah sini ya. Kasih warna ini. Oke. Untuk membuat pandangan samping kanan dari pandangan depan ini, langkahnya kita harus membuat garis referensi ya. Pada proyeksi sistem sudut pertama, pandangan sebelah kanan akan kita letakkan di sebelah kiri dari pandangan depan. Jadi garis referensinya kita taruh di sebelah kiri dari pandangan depan. Karena merupakan sebuah garis referensi, maka
tipe yang digunakan adalah bukan tipe garis referensi, yaitu dash, double dash, dan dot. Untuk membedakan dengan warna garis kerja benda atau garis benda, kita kasih warna yang berbeda. Nah, ini adalah warna pink. Setelah kita bikin ini, maka garis bantu ini berupa garis referensi ini kita tentukan, kita mulai membuat gambar pandangan kanan, pandangan kanannya, yaitu tegak lurus panah yang berwarna hijau, bentuknya kurang lebih seperti ini, ya. Nama teksnya kita pilih sama, di tengah-tengah. Ya. Berikutnya kita mau, langkah berikutnya adalah kita membuat pandangan atas dari ini, ya. Pandangan atasnya, benda itu tidak ada di atas. Langkah untuk membuatnya sama seperti tadi, kita harus membuat garis referen dari pandangan depannya. Warnanya kita pilih pink. Tipe garis referen sesuai standar ISO adalah double dot dash. Kemudian untuk membuat pandangan atas ini pada sistem proyeksi sudut pertama, itu pandangan atas kita letakkan di bawah dari pandangan front view, dan jarak antara right view dengan front view ataupun top view dengan front view itu harus sama. Untuk membuatnya kita mempergunakan, Anda bisa mempergunakan jangka Anda, dan di sini. Jadi titik ini harus letak di sini, garis ini itu dari sini sana, ya. Ini juga begitu. Maaf, senternya adalah di sini, ya. Ini merupakan garis referen. Karena merupakan garis referen, harus mempergunakan tipe garis referen sesuai standar ISO adalah double dot dash. Pandangan atasnya kurang lebih seperti ini, ya. Notation-nya di tengah. Misalkan posisi membuat notation ini lurus, ya. Kerapian itu sangat penting dalam gambar kita. Aspek itu sangat harus diperhatikan dalam membuat gambar ini. Ya, seperti ini tutorial untuk membuat sebuah pandangan multi view dengan metode proyeksi sudut pertama. Jadi titik ini itu mewakili titik ini. Kemudian garis ini itu pada pandangan atas diwakili titik garis ini. Pada pandangan samping kanannya diwakili dengan garis ini. Pada model isometriknya garis ini adalah di sini. Sedangkan garis ini
pada pandangan kanan itu terletak di sini. Ini adalah merupakan pandangan kanan, maaf ya. Nih, ini itu diwakili garis ini, ada pandangan kanan. Garis ini diwakili garis ini, berimpit pandangan kanan. Kalau dari pandangan atas, ini adalah ini, ya. Sedangkan ini diwakili ini garis ini. Ini dari pandangan sampingnya, dan pandangan atas di titik ini ke sana. Demikian tutorial cara untuk membuat multiview dengan metode proyeksi sudut pertama atau sudut Eropa. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan buat demo pada Terima kasih atas kehadiran saudara seperti dan ini. perhatian yang Anda berikan. Berikut topik yang akan kita bahas kali ini adalah bagaimana membuat sistem proyeksi multiview dengan mempergunakan sistem proyeksi sudut ketiga atau sistem proyeksi Amerika. Katakanlah model yang akan kita bikin multiview-nya adalah bentuknya seperti ini, box seperti ini. Kemudian langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mempersiapkan frame-nya atau frame dan etiket untuk gambar kerja kita. Ya. Kita akan mempergunakan adalah bevel angle projection, ya. Kertas yang ukuran besar kita adalah A3 sesuai standar ISO. Kemudian kita perlu, ini masih merupakan simbol sudut pertama ya, ini harus kita rubah menjadi sudut ketiga. Caranya adalah hati. Ya, simbolnya sudah berubah menjadi sudut ketiga, sudut proyeksi dengan sudut ketiga, proyeksi Amerika. Kemudian kita bikin titelnya, titel blognya, kita bikin perusahaan tempat kita bekerja, nomor gambarnya, untuk nomor gambar, untuk tugas Anda sebaiknya mempergunakan nomor induk Anda ya. Kemudian nama Anda, ya. Habis itu, setelah itu langkah berikutnya adalah kita bikin pandangan isometrik dari model kita. Karena ini ada model pandangan isometriknya, ya, kurang lebih seperti ini untuk isometriknya. Kita geser ke ujung atas. Ukuran hurufnya bentuk 5 ya. Kemudian posisi di tengah, kita posisikan di tengah-tengah. Nah, seperti itu. Kemudian
setelah kita punya pandangan isometrik dari model yang mau kita multi view-nya, kita menentukan pandangan depannya. Katakanlah pandangan depan itu adalah merupakan sebuah pandangan yang memberikan informasi paling lengkap tentang model yang akan kita bikin. Katakanlah pandangan depannya kita ambil dari sisi sebelah ini. Ya, ini adalah merupakan pandangan depan. Ketebalan anak panahnya 7. Ini adalah pandangan depan. Kemudian pandangan depan, maka pandangan depan ini adalah benda ini dilihat dari panah ini, tegak lurus sama panah. Jadi arah cahayanya yang sana bila bidang proyeksinya adalah sejajar dengan permukaan ini dan tegak lurus pada panahnya itu. Pandangan pada sana, maka pandangan depannya, katakanlah ini adalah merupakan pandangan depannya. Ini merupakan pandangan depan dari model kita. Kemudian berikutnya kita akan membuat pandangan sebelah kanan. Jadi ini pandangan kanan dari model kita. Katakanlah pandangan kanan. Jadi pandangan kanannya itu ini merupakan pandangan kanannya. Pandangan warnanya kita pilih ini. Ya, kanan. Jadi untuk membuat pandangan sebelah kanan ini, sebelah kanan dari pandangan depannya, itu langkahnya pertama kita bikin garis bantu. Ya, ini dari tiap-tiap ini untuk titik ini yang pertama ini, kedua ini, kemudian ini, selanjutnya yang atas ini, seperti pada pelajaran tentang tipe garis dan huruf pada pertemuan yang lalu, maka garis referen itu harus memiliki ketebalan paling tipis dengan tipe garisnya double dot dash. Untuk warna kita pilih, untuk membedakan dengan garis kerja kita pilih warna pink. Nah, ini adalah bentuk garis referennya. Dari sini kemudian kita membuat pandangan sebelah kanannya. Jadi kalau benda 3 dimensi ini kita lihat dari arah sini sesuai tegak lurus panah, maka bentuknya akan seperti ini. Untuk pandangannya akan seperti ini. Ya, dimana titik ini akan merupakan titik ini. Ya, sedangkan titik ini di titik ini akan merupakan perwakilan dari titik ini. Sedangkan titik ini itu adalah titik ini, dia juga berimpit dengan titik ini kalau dilihat dari sebelah kanan ini. Sedangkan titik ini itu adalah titik ini. Jadi kita proyeksikan ke arah kanan, ini adalah posisinya. Sedangkan titik ini juga di sini, di sebelah sini. Ya, ini titik ini itu adalah titik ini. Sedangkan titik ini berhasil dengan titik ini, posisinya di sini. Kemudian langkah selanjutnya kita ingin membuat pandangan dari atas.
Ya, kurang lebih ini adalah proyeksi dari atas. Ya, langkahnya adalah pertama kita harus meletakkan posisi pandangan atas ini dengan jarak yang sama dari pandangan depannya. Ini ke sini harus sama. Caranya adalah Anda mempergunakan jangka Anda sebelum ini. Pertama mungkin kita harus bikin garis bantu dulu. Ya, seperti tadi kita bikin garis bantu, garis referensi ya, untuk membantu menentukan pandangannya. Kemudian karena merupakan sebuah garis reference, ini harus memilih ketebalan tipis, tipenya adalah dash double dot, warnanya untuk membedakan dengan gambar bergerak. Kemudian untuk menentukan menggambar posisi gambar pandangan atas dari model kita, jarak antara pandangan kanan ke pandangan depan ataupun pandangan atas ke pandangan depan harus sama. Itu adalah merupakan standar ISO ya. Jadi katakanlah titik ini harus terletak di posisi ini. Ya. Kemudian berikutnya titik ini ya. Kemudian baru kita bikin pandangan atasnya. Kalau membuat ini dari sini harus sejajar ya. Nah, notasi ini, annotation ini harus sejajar. Ya, posisinya. Jadi jarak ini ke sini pun juga harus sama. Nah, jadi titik ini adalah titik ini dan terletak di sini. Benda 3 dimensi adalah posisinya di sini. Demikian juga dengan titik-titik yang lain. Jadi jaraknya ini ke sini adalah sama. Demikian cara untuk membuat sistem proyeksi multiview dengan proyeksi sudut ketiga. Terima kasih atas perhatian Anda. Ya, kurang lebih demonya seperti itu. Apakah ada pertanyaan? Silakan, kalau masih kurang jelas akan saya jelaskan. Bagaimana? Jelas, Pak.
Ya, jelas semua, tidak ada pertanyaan. Nah, karena pelajaran gambar ya, tetap Anda harus Jelas, Pak. berlatih Jelas. kan. Anda harus berlatih. Untuk itu Anda tolong bikin pandangan depan, belakang, atas, bawah, kiri, kanan di kertas 2 ya. Untuk yang NIM-nya ganjil bikin proyeksi Eropa, dan yang NIM-nya genap bikin proyeksi Amerika ya. Dikumpulkan 1 hari sebelum pertemuan berikutnya. Ada pertanyaan? Pak, itu yang mengerjakan di kertas A2, Pak. Kerjaan di kertas A2. Itu berapa kertas, Pak? Kertas doang, Pak. 1. Gimana? Ya, Pak. Ya cukup 1 tuh. Hanya bikin pandangan isometrik, pandangan depan, pandangan kiri, atas, kanan, bawah, belakang. Nah, gitu aja. Ya. Dikumpulkan 1 hari sebelum pertemuan berikutnya ya. Jadi Ya, jam Pak. 24 tempat pengumpulan akan saya tutup. 1 semester ada 16 pertemuan kan, berarti siapin saja ya 16 kertas. 16 pertemuan kan ada US dan ada UTS. Oh iya ya, Pak. 16. Ya siapin apa? 16 kertas, separuh A3, separuh A2 gitu aja. Jadi 8 kertas A3, 8 kertas A2. Kan tiap kali pertemuan harus ada PR. Karena pelajaran menggambar, teori itu kan kalau hanya pinter teori ya buat apa? Ya kan? Kalau Anda jadi desainer atau jadi desain engineer atau ada di analis, bukan teorinya yang dipakai. Kamu suruh langsung harus bisa bikin gambar kan. Nah, gambarmu itu ya harus sesuai teori. Nah, teorinya standaran pakai apa perusahaannya itu. Kalau perusahaannya pakai standar ISO ya gambarmu harus sesuai standar ISO. Jadi keahlianmu menggambar itu yang dijual ya, yang kamu pakai untuk cari nafkah itu nanti cari duit itu ya keahlianmu membuat gambar teknik ya, gambar mesin ya. Jadi teorinya harus paham, kemudian bisa menggambar. Kalau nggak bisa gambar ya gimana? Makanya kalau di kuliah ini setiap kali pertemuan Anda harus menggambar, membuat gambar. Tujuannya yaitu setelah kuliah menggambar mesin, ya Anda bisa gambar, bikin gambar kerja. Nanti kalau bekerja, ya tinggal menyesuaikan saja standar yang pakai apa di perusahaannya itu, gitu loh. Jadi pelajaran ini tuh pelajaran yang apa? Bukan hanya ngerti teori, harus Anda buktikan Anda bisa gambar. Kalau Anda nggak bisa membuktikan bisa gambar, bikin gambar kerja ya, bukan sekedar gambar kerja dengan standar ISO, ya nggak lulus nanti. Saya pastikan nggak bisa lulus. Ya itu ya, harus bisa membuat gambar kerja. Itu capaian yang harus Anda miliki setelah ikut kuliah ini. Jadi keahlian ini bisa dipakai langsung untuk kerja. Dan saya sudah pernah membuktikan, saya pernah bekerja jadi desainer, jadi desain engineer, jadi analis, harus bisa gambar. Makanya saya bisa gambar pakai CAD maupun manual. Itu ya tujuan perkuliahan ini. Ada pertanyaan lagi? Pak, mau tanya Pak, itu kalau Ya, gambar pakai AutoCAD itu semester berapa ya, Pak?
ini nanti ada praktikum. Anda harus ikut menggambar dengan CAD kan? Ya, itu praktikumnya. Nanti di praktikum itu Anda belajar mempergunakan AutoCAD. Tapi kalau untuk kuliah ini kamu gambar manual dulu, pakai manual dulu. Nanti karena menggambar pakai AutoCAD itu harus paham teori menggambar secara manual supaya gambarmu di AutoCAD itu benar. Kalau hanya sekedar jadi di AutoCAD tapi nggak sesuai teori ya salah. Hanya tulisannya saja bagus. Wah, pakai software mutakhir ya kan? Tapi salah. Nggak sesuai standar, nggak bisa dipakai. Gitu loh ya. Jadi belajar teorinya dulu. Teorinya menguasai, Anda belajar AutoCAD, harapannya nanti gambarmu di AutoCAD itu harus sesuai teorinya ya, harus sesuai standar yang ada. Gitu. Nanti ada praktikum AutoCAD. Mungkin itu nanti untuk praktikum kapan itu, Pak? semester ini. Itu nanti ini menggambar teknik ini, gambar mesin ini kan 3 SKS, yang 2 SKS itu di kelas ini Anda bikin teori dan gambar manualnya. Nanti yang 1 SKS itu praktikumnya. Jadi tugas 1, tugas 2, tugas 3 itu akan saya ambilkan nilai dari nilai PR ini. Kemudian tugas 4 itu dari nilai praktikum. Semester ini nanti harus ngambil praktikum. Semua yang ikut perkuliahan menggambar mesin dan praktikum harus mengambil praktikum, ya, harus mengambil. Ada pertanyaan lagi? Saya Pak, jika kelas yang di LMS-nya masih kelas yang lama gimana itu Pak? Kumpulan Kelas yang tugasnya lama gimana? masih masih kelas A saya Pak di situ Pak, di LMS-nya Pak. Bukan kelas B Pak. Loh, kelas B yang kelas B ikut di sini. Lama gimana? Namamu ada di absensi ini enggak? Ada Pak, kalau di aplikasi presensinya itu saya di kelas B Pak. Tapi kalau di LMS Di kelas A. Loh, aplikasi presensi mandiri di mana? Di kelas B Pak. Kelas B. Di LMS? Kelas A Pak. Kok kelas A? Ya masuk kelas B no. Namamu siapa? Wahyu Mahardika Pak. Masuk kelas A, Wahyu Mahardika. Loh, kelas B. Oh, kelas A. Mana namamu? Nik berapa ini? Yang NIM-nya 34034 Pak. Ini Pak, kok belum presensi ya? Oh, kamu belum presensi sih. Di LMS sudah oh ini belum presensi Iya, kamu. Terus Aku di udah presensi lewat mandiri Pak. Udah Pak. Mandiri juga, LMS juga. Nah LMS aku nggak bisa Pak. Bisa itu tinggal presensi. Oh, namamu sudah ada. Tinggal nyontreng ini kan. Ya, saya tak presensikan. Iya Pak. Nah, kita lihatnya di presensi mandiri. Sudah pada presensi belum? Dah ya, hadir ya. Miko Ya, Romanto, hadir enggak? Hah? Hadir enggak? Ini belum presensi nih, di presensi mandiri. Muhammad Rafi Kurniawan Putra, belum presensi. Ilham Syah Mulat Subekti, belum presensi, di presensi mandiri. Pandu Aji Saputra, belum presensi. Habib Al-Munawar, belum presensi. Muhammad Hermansyah, belum presensi. Ini banyak nih yang belum nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 orang belum presensi mandiri.
Silakan presensi sesuai link yang tadi. Udah, Pak. Ini belum gini loh. Miko Romanto belum, Muhammad Rafi Kurniawan Putra belum, Ilham Syah Mulat Subekti belum, Pandu Aji Saputra belum, Habib Munawar belum presensi, Muhammad Hermansyah belum presensi. Bukan gambar teknik ya ini gambar mesin. Padahal aku wis absen loh nang sistemnya loh. Gambar mesin bukan gambar teknik. Ya ini mata kuliah gambar mesin dan praktikum CAD, bukan gambar teknik. Kalau gambar teknik semester 1, beda ya. Oh iya Pak. Ini yang belum absen ini, segera absen ini. Sudah mau habis ini batas absennya. Muhammad Hermansyah belum absen, Habib Al-Munawar belum absen, Pandu Aji Saputra belum absen, Ilham Syah Mulat Subekti belum absen, Muhammad Rafi Kurniawan Putra belum absen, Miko Romanto belum absen. Silakan sekarang absen. Atau memang nggak hadir? Permisi, Pak.